Apabila jawab selesai, disilakan kembali. Acara kunjungan kerja Bapak Gubernur bersama dengan Forum Komunikasi Kepala Daerah Provinsi Papua Barat di Kota Sorong. Kita akan memulai rangkaian acara peninjauan vaksin massal oleh Bapak Gubernur dan Forum Komunikasi Kepala Daerah. Dan untuk mengawalinya kita akan mendengarkan sambutan selamat datang dan laporan singkat yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Sorong. Pada Bapak silakan. Barat yang saya hormati beserta staf terkait yang mendampingi para musbida Provinsi Papua Barat yang saya hormati dan saya banggakan. Sekaligus saya ucapkan selamat datang di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Dan juga rekan-rekan Forkompinda dan juga wartawan dan wartawati yang ambil gambar di pagi hari ini, semua yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita sekalian. Singkat saja, Bapak Gubernur beserta Forkompinda dari Provinsi Papua Barat sama akui bahwa penyebaran virus corona ini mulai dari tahun 2020. Dan Kota Sorong saya melakukan lockdown pada bulan Maret tahun 2020. Penyebaran virus tetap positifnya bertambah terus, tetapi alhamdulillah, puji Tuhan, tingkat kesembuhan juga semakin tinggi. Berjalan terus sampai pada akhir bulan Mei, tingkat kesembuhan virus corona di Kota Sorong mencapai 98,4%. Punya para nakes dan juga saya punya para medis yang bekerja keras, utamanya kami rekan-rekan Musbida, Pak Danrem, Pak Danding, Kapolres, Kejari, kami selalu bergandengan tangan. Kami bekerja sama memberikan informasi dan sosialisasi signifikan bagi kami. Tapi mulai pada pertengahan bulan Juni, tadinya mencapai 98% itu sudah menurun menjadi 86,22%. Ini suatu hal yang mengkhawatirkan kami dan kami prihatin. Tapi kami tetap bekerja keras untuk mengatasi itu. Kemudian hal yang kedua menyangkut fasilitas di Kota Sorong. Sebagai informasi untuk Pak Gub dan semua Forkompinda dari Provinsi Papua Barat, rumah sakit di Kota Sorong berjumlah 7. Rumah sakit pemerintah ada 2. Kemudian semua rumah sakit swasta memiliki, mereka punya tenaga dokter dan perawat. Itu juga kepada Bapak, kami punya rumah sakit 2 itu sampai hari ini saya miliki 49 dokter. Kemudian kemarin saya angkat sekitar 15 lagi. Dari 49 ini menjadinya 60-an. 63 dan 64 dokter di Kota Sorong ini. Dari 63 itu saya miliki dokter spesialis sekitar 19 dokter spesialis. Menurut ukuran saya sudah bisa cukup untuk Kota Sorong. Tapi kita sama-sama akui bahwa Kota Sorong ini sebagai pintu gerbangnya. Masuknya harus barang dan penumpang di tanah Papua ini, khususnya di Papua Barat. Kembali kepada 2 rumah sakit tadi. Rumah sakit Celebi Solo memiliki tempat tidur 150. Sedangkan rumah sakit COVID di Kampung Baru memiliki tempat tidur 200. Saya siapkan kantor diklat Kota Sorong, jumlah tempat tidur juga 200. Jadi saya punya tempat tidur yang siap itu hampir 600 tempat tidur. Kalau tenaga medis, dokter saja sudah 60. Kalau tenaga medis di bawah itu sudah hampir 5.000 sampai 6.000 yang tersebar di 2 rumah sakit umum dan 10 puskesmas. 10 puskesmas ini saya bangun lantai 2 lengkap dengan ruangan rawat inap. Yang menjadi kendala bagi saya, kenapa virus corona ini dia berkembang terus. Yang positif ini bukan warga Kota Sorong,
Kalau saya punya warga sendiri, tidak apa-apa. Saya bisa sanggup untuk mengatasi. Tapi yang datang ini kan dari Sorong Raya ini, bahkan dari provinsi juga. Pegawai yang kerja di Papua Barat itu ada yang milik KTP Sorong. Yang di Sorong Raya, 5 kabupaten itu semua memiliki KTP Kota Sorong. Saya sudah melakukan pengawasan di setiap jalur-jalur yang masuk Kota Sorong. Tapi kalau mereka tunjukkan KTP Kota Sorong, saya tidak bisa berkata banyak. Lewat kesempatan yang baik ini, saya mohon pada Pak Gubernur, sebagai orang tua kami, sebagai kakak kami, dan sebagai gubernur di provinsi ini, membuat surat edaran kepada rekan-rekan bupati, supaya di saat semacam ini mereka menahan warganya di tempat masing-masing, supaya jangan datang beban bagi saya di Kota Sorong. Saya berterima kasih Pak Kapolda, Pak Pangdam. Saya punya Kapolres dengan Dandim ini, ditambah dengan Pak Kejar ini sangat luar biasa. Mereka dua bantu saya, bergandengan tangan dengan saya. Kami melakukan persiapan turun ke lapangan, dari toko ke toko, dari warung ke warung, memberikan sosialisasi. Tapi kalau namanya virus, namanya musibah, kami tidak bisa membendung. Tapi lewat kesempatan yang baik ini, saya mohon mari kita memberikan dukungan doa supaya virus ini cepat berlalu. Upaya kita sebagai manusia kita selalu upayakan, tapi kehendak Tuhan lain. Kalau bertambah terus, itulah Tuhan. Tapi kalau berkurang terus, berarti itu juga Tuhan. Terima kasih. Laporan yang tadi saya sampaikan, pertama menyangkut fasilitas kesehatan, include di dalamnya adalah medis. Kami sudah, menurut Tanah Papua, kami sudah sangat siap dan lebih. Tapi karena pasien COVID semakin meningkat, kami juga hati-hati. Kemarin dulu yang lalu saya punya nakes 1 meninggal. Mungkin dari 534 yang dilaporkan di pusat itu, 1 termasuk yang ada di Kota Sorong. Jadi ini Pak Gub sebagai orang tua untuk kita semua, mari kita bergandengan tangan, kita bersatu untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat kita yang ada di Papua Barat ini. Biarlah mereka hati-hati, kesembuhan COVID ini cepat berlalu, aktivitas ekonomi tetap berjalan, kesejahteraan masyarakat bangsa yang ada di tanah ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama. Barangkali itu sampaikan kepada setiap kita yang hadir di pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Kejati, Pak Kapolda, dan Pak Pangdam beserta staf terkait yang bisa berkunjung ke kami di Kota Sorong, bahkan Kabupaten Sorong. Kiranya apa yang kita lakukan menjadi yang terbaik untuk kita semua. Barangkali itu saya sampaikan atas perhatian semua yang hadir. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita sekalian. Pak Wali Kota Sorong yang juga saya hormati, Pak Pangko Armada 3 yang saya hormati, dan Pasmar dan Lantamal 14, dan juga Dandrem 181 yang saya hormati, Forkopimda Kota Sorong yang saya hormati, pimpinan organisasi perangkat daerah Papua Barat dan juga Kota Sorong, pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan. Ya, tadi sebelum kami ke sini ada di Aimas di Kabupaten Sorong juga menyaksikan vaksinasi yang dilakukan di alun-alun.
Aimas, kemudian ke sini dan kami kembali sebentar ya, karena ini cepat, karena jam 4 itu ada setengah 4 ada pengarahan dari Bapak Presiden lagi berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Indonesia, tapi juga termasuk kita yang ada di Papua Barat ini. Papua Barat juga termasuk, ya pertamanya ada 8 provinsi itu, ya termasuk Papua Barat, tapi juga ada 25 kabupaten kota di luar Pulau Jawa dan Bali, itu yang termasuk Manokwari dan Kota Sorong yang ditetapkan sebagai PPKM darurat. Kemudian juga ada PPKM ya darurat dan juga diperketat di beberapa kabupaten yang ada di Papua Barat ini. Dan kemudian demikian ya kita menindaklanjuti instruksi dari Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2021 tentang PPKM darurat dan juga diperketat. Dengan demikian keluar instruksi gubernur yang kita berlakukan di tanggal 5 Juli dan berakhir hari ini ya tanggal 19 Juli ya, berarti besok baru kita berlakukan. Hari ini ada pengarahan dari Presiden, tapi juga hari Sabtu kemarin juga ada pengarahan dari Menko Perekonomian, Mendagri, tapi juga Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, bagi kita semua secara virtual, sebagai Forkopimda di tingkat provinsi dan juga di kabupaten kota untuk mengikuti. Dan kita menunggu hari ini kita sudah akan dapat petunjuk lagi atau instruksi yang terbaru lagi menindaklanjuti instruksi Mendagri yang nomor 20 tahun 2021 itu. Sehingga apakah masih kita perpanjang lagi PPKM darurat dan juga diperketat ini, ataukah berakhir besok itu. Nanti paling sebentar kita pulang sudah ada petunjuk itu. Tugas kita semua dalam tugas tanggung jawab kita sekalian ya, menjadi tanggung jawab kita untuk ya dalam berbagai kesempatan ya kita mengajak ya umat, mengajak masyarakat untuk bisa merubah perilakunya dan bisa mematuhi protokol kesehatan ataupun bisa mematuhi semua instruksi ataupun himbauan-himbauan dan juga mematuhi protokol kesehatan, sehingga kita harapkan di sini kita bisa putuskan rantai penyebaran pandemi COVID-19 di Provinsi Papua Barat termasuk juga di Kota Sorong. Ya, ini tanggung jawab kita semua. Itu yang pertama. Kedua, saja kita semua untuk vaksin ini mari ya kita ajak ya masyarakat umat untuk bisa datang ke pustu ataupun puskesmas ataupun rumah sakit, tapi juga bisa hadir di vaksinasi yang dilakukan secara massal yang sekarang dilakukan baik di pusat, di provinsi dan juga kabupaten kota. Seperti hari ini dilakukan di Kompleks Polres ini ya. Ini mari kita ajak untuk umat masyarakat bisa datang supaya bisa vaksin ya, karena vaksin ini juga penting ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, daya tangkal kita terhadap pandemi COVID-19 gitu. Tapi tetap ya, sekalipun kita sudah vaksin, tetap kita memakai masker, semua protokol kesehatan kita terapkan, kita laksanakan gitu. Terima kasih untuk Pak Wali Kota. Dari laporan tadi kita sudah tahu bahwa sudah, terima kasih, memang kami di provinsi juga Forkopimda kami tetap kompak-kompak, kota juga demikian. Ini yang penting ya, kita kerjasama itu yang penting, sehingga ya dalam sosialisasi atau himbauan, ajakan ini dalam tugas tanggung jawab masing-masing bisa ya tadi tentu merubah perilaku tadi supaya ya mematuhi protokol kesehatan, tapi juga ya di vaksinasi ini juga bisa mengajak umat masyarakat untuk bisa vaksin ya. Laporan Pak Wali tadi berbagai sarana kesehatan dan ada, terima kasih banyak sudah bisa dimaksimalkan mulai dari tingkat pustu, puskesmas dan rumah sakit yang ada sudah bisa dimaksimalkan. Demikian juga tenaga-tenaga medis yang ada juga sudah dimaksimalkan, bahkan ada penambahan tenaga medis mengantisipasi lonjakannya pasien-pasien pandemi COVID-19 yang positif. Ini saya harapkan ditingkatkan ya, jadi kerjasama ditingkatkan dan semua fasilitas sarana yang ada dimaksimalkan ya, mungkin rumah sakit ataupun tempat-tempat lain disiapkan untuk karantina mandiri, ini semua disiapkan ya. Nah, dengan demikian yang perlu saya sampaikan untuk kita semua ya, data kita COVID-19 di Provinsi Papua Barat sampai dengan kemarin ya, yang positif itu sudah
ya 4.040 orang pasien yang positif yang dirawat di rumah sakit, tapi juga isolasi mandiri ataupun tempat-tempat karantina ya, yang sudah disiapkan, dimaksimalkan. Nah, kemudian dengan adanya instruksi Mendagri, kita tindak lanjut instruksi gubernur dan kita sudah melarang ya untuk harus masuk keluar itu. Ya, misalnya yang bukan punya KTP Papua Barat jangan masuk ke sini. Kecuali ada urusan-urusan penting, misalnya kedinasan ataupun orang sakit ataupun ada yang sekolah, ya ini menjadi prioritas untuk bisa masuk keluar kita. Tapi juga yang keluar juga begitu, kita sudah larang itu ya. Untuk yang punya KTP Papua Barat juga tidak keluar. Demikian juga antara kabupaten dengan kota gitu. Demikian juga misalnya Kabupaten Sorong ke Kota Sorong kan ada penyekatan yang tadi saya lihat di kilometer berapa itu, entah itu 12 atau 13 kah? 14 kan? Ya ada penyekatan di sana, itu yang penting. Jadi kita betul juga, jadi baik nanti kita lebih tegas lagi ke kabupaten kota. Kenapa Kota Sorong ini? Karena tadi itu pintu masuk keluar tadi untuk Sorong Raya, tetapi juga Fakfak Kaimana juga ke sini. Jadi Manokwari untuk Sorong Raya, Manokwari Raya, termasuk juga Fakfak Kaimana juga ada yang ke Manokwari, tapi ada ke Sorong. Dengan demikian tadi dari instruksi Mendagri tadi sudah menetapkan yang Kabupaten Manokwari dan Sorong, Kota Sorong sebagai PPKM darurat. Untuk itu mari ya ini kita akan menindaklanjuti instruksi lain untuk dipertegas lagi, terutama tadi itu untuk penyekatan antara kabupaten dan kabupaten masuk keluar ini perlu kita jaga sehingga penduduk yang punya KTP Kabupaten Sorong jangan masuk ke Kota Sorong, sebaliknya juga dari Kota Sorong tidak boleh masuk Kabupaten Sorong, ataupun dari Raja Ampat dan sebaliknya ke Kota Sorong, ataupun ya taruhlah Manokwari dengan Wondama ataupun dengan Pegaf dan sebagainya. Ini yang kita sudah, terima kasih banyak Pak Pangdam dan jajaran, Pak Kapolda dan jajaran sudah membantu kita dengan satpol kita untuk semua pihak untuk membantu untuk kita ya bisa hentikan ya harus mudik masyarakat ini. Kalau yang penting silakan, yang tidak ya sudah jelas akan tidak boleh lewat, sehingga di sini mengurangi arus masyarakat gitu. Kemudian juga ya dalam instruksi itu juga kita sudah keluarkan juga untuk membatasi berbagai kegiatan aktivitas baik pemerintah, masyarakat, tapi juga dunia usaha. Dalam waktu 2 minggu sudah berjalan ini. Dengan demikian ini juga kita bisa putuskan penyebaran pandemi COVID-19. Nanti ya di airport, di pelabuhan ini kan ada petugas medis yang jaga di sana juga. Untuk setiap penumpang yang masuk atau keluar itu tetap ya dilakukan swab ataupun bisa rapid antigen gitu, sehingga kita bisa tahu persis orang yang datang sehat atau tidak ya. Bukan COVID-19, tapi juga mereka tangani pasien-pasien COVID-19, tapi juga mereka laksanakan vaksin. Ya, vaksin yang tadinya ada di puskesmas, rumah sakit, sekarang mereka turun ke lapangan untuk vaksin massal seperti ini. Belum lagi urus rumah tangga dan lain-lain, luar biasa. Ya, mereka. Terima kasih banyak ya para medis. Untuk itu imbauan saya untuk kita semua, ya kewajiban mereka ini sudah laksanakan. Dengan demikian hak-hak kita harapkan kita bisa memberikan perhatian sehingga mereka tetap siap dan bekerja terus. Ya, terima kasih semua ya Pak Panglima, terima kasih untuk jajarannya, Pak Kapolda, terima kasih jajaran Pak Pangku Armada 3, Pak Kajati, Pak Wali, dan Forkopinda Kota Sorong, para medis semua sekalian, dan terima kasih. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Gubernur yang telah memberikan sambutan. Dan di akhir acara ini kita akan menyaksikan bersama penyerahan bantuan. Bantuan yang pertama akan diserahkan kepada Bapak Wali Kota Sorong berupa 5.000 masker dari Bapak Gubernur kepada Bapak Wali Kota. Selanjutnya penyerahan bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat yang hari ini divaksin. Dipersilahkan ada perwakilan penyerahan secara simbolis. Ada perwakilan, disilahkan, ada ya semuanya mungkin langsung ya. Iya. Semuanya, iya. Kalau tidak salah ada orang. Iya, ini kedua bulan.
Forkopimda Papua Barat yang saya hormati, Pak Wali Kota dan Forkopimda Kota Sorong yang saya hormati, para undangan sekalian yang juga saya hormati. Mari saja kita semua menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, yang memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saya selaku Gubernur Papua Barat dengan ditandai pembentingan pita, dengan demikian mobil gerai vaksin keliling Kota Sorong milik Polres Sorong hari ini secara resmi dapat dioperasikan untuk melayani umat masyarakat di Kota Sorong, terutama dalam masa vaksinasi yang sedang dilaksanakan, sehingga vaksinasi ini bisa ya sebelumnya di puskesmas, pustu ataupun rumah sakit. Sekarang dengan adanya mobil keliling ini, Polres Sorong sudah bisa membantu masyarakat ya, di Kota Sorong, dan mereka bisa datangi pemukiman masyarakat untuk bisa melakukan pelayanan medis dalam hal ini penanganan COVID-19, yaitu melakukan vaksin. Untuk itu saya ajak umat masyarakat Kota Sorong ya manfaatkan mobil keliling ini ketika ada di suatu tempat, di suatu pemukiman, datang dan bisa divaksinasi sehingga punya daya tahan daya tubuh kita kuat dan menangkal vaksin pandemi COVID-19. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Pak Gubernur, lihat sini Pak. Iya, kita akan saksikan bersama pembentingan pita. Pak, lihat sini Pak. Bapak Gubernur bersama dengan Bapak Wali Kota. Sini Pak. Iya. Terima kasih Bapak Gubernur yang telah meresmikan gerai vaksin keliling. Mobil gerai vaksin keliling Polres Sorong Kota. Izin sebentar. Oh iya, itu kan ada tahun 2020 kan ada ya toh, ada SKB nanti dalam negeri dan juga Menteri Keuangan yang menginstruksikan ke semua provinsi dan juga kabupaten kota di seluruh Indonesia, termasuk kita di Provinsi Papua Barat, untuk kita refocusing 50% dari APBD kita. Nah, dana itu kita refocusing dan kita gunakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Nah, penanganan pandemi COVID-19 kan ada dampak pada kesehatan, ya kan? Dampak juga pada sosial masyarakat, dampak juga pada ekonomi. Nah, maka itu yang sosial masyarakat ini kan ada, saya provinsi kan ada program jaringan pengaman sosial itu kita berikan. Itu kan kalau kita kerja tanpa dasar kan kita bisa itu melakukan temuan-temuan yang kita akan berurusan dengan penegak hukum. Dan ini kita sudah buat MOU juga ya. Kita sudah buat MOU dengan Kejaksaan Provinsi Papua Barat dan juga BPKP untuk memberikan pendampingan pengawasan. Di tingkat kabupaten kota juga ada gitu, antara pemerintah daerah, ini bupati atau wali kota dengan Kejaksaan Negeri ya, di semua kabupaten kota seperti itu untuk memberikan pendampingan, sehingga tetap kita diawasi dan dievaluasi sejauh mana kita menggunakan dana ini tepat sasaran gitu. Tapi kalau salah sasaran yang bisa diberikan arahan petunjuk sehingga kita bisa perbaiki. Misalnya administrasi yang salah kita betulkan, sasaran yang salah kita betulkan, sehingga tidak berdampak hukum. Hari Sabtu kemarin kan ada Vikon, pengarahan dari Menko Perekonomian, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, ya, yang kaitan juga kita mengecek ya stok-stok kita yang berkaitan dengan oksigen. Jadi memang kita juga sangat terbatas. Tapi ada beberapa daerah yang memang stoknya cukup. Nah, tapi kita sedang komunikasi atau kita usulkan jadi bisa pemasok ke oksigen yang ada di Papua Barat ini bisa
karena tambahan dari pusat kita. Kita kemarin juga sudah lihat stok obat-obat semua, ya sementara cukup gitu. Tapi ada obat-obat tertentu yang masih kurang dan memang kita sedang menghasilkan. Terutama dari sisi kita menerapkan protokol PPKM darurat ini, sehingga banyak obat-obatan yang mau dikirim ke Papua, ada yang masih tertahan di Makassar, ada yang masih tertahan di Jayapura, tapi kita sedang komunikasikan saja semua stok obat-obatan, terutama obat dalam penanganan COVID-19 ini harus bisa masuk. Nah untuk sementara cukup, tapi kita lihat dengan kondisi terakhir kan angka positif pandemi COVID-19 di Papua kan naik. Kemudian juga daya tampung kita, misalnya rumah sakit, ya tempat-tempat isolasi mandiri ini juga kita sudah isolasi. Kalau ini sampai melonjak, ya sudah jelas kita juga membutuhkan oksigen tadi. Dan memang kita sedang usul untuk kita untuk bisa mendapatkan tambahan oksigen. Ya untuk saat ini saya ini bahwa sudah maksimal dilakukan gitu, sudah maksimal dilakukan. Tentunya kita tidak menerapkan itu instruksi secara penuh gitu. Kita sesuaikan juga di situasi kondisi daerah kita masing-masing untuk bisa menyesuaikan itu, tapi ya kita ada budaya kita Papua kan lain tuh, jadi